Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah senantiasa memberi keadaan aman, selamat, lancar, lebih bermanfaat dan penuh kebarokan. Ini alhamdulillah kita sudah memberi video-video konten kreator, khususnya sudah membahas 20 ayat pertama di surat Ar-Rahman. Semoga itu bisa kita menjadi dasar untuk melanjutkan kehidupan di masa-masa yang akan datang, karena di beberapa kejadian ini ternyata banyak tantangan ketika kita menjalani di masa-masa yang akan datang. Banyak persaingan, banyak ketidakpastian, banyak gejolak. Ini kita akan melanjutkan beberapa konten tentang keadaan yang ada dan bagaimana cara mensikapinya. Ini agenda hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025. Kita sedang di lantai atas Masjid Al-Anhar, Margahayu, Bekasi Timur. Langsung saja, tema untuk kali ini peringatan bencana pengangguran. Nomor 1, sebagai analisa dan potensi, Indonesia nomor 1 terbanyak jumlah pengangguran di Asia. Menurut beberapa data yang ada, ternyata Indonesia itu jumlah penganggurannya paling tinggi di negara se-Asia. Terus analisa dan potensinya, 9,9 juta orang Indonesia itu menganggur. Jadi tidak bekerja, juga tidak ikut pelatihan, juga tidak ada hal-hal yang produktif. Itu dari beberapa penelitian analisa itu ada 9,9 juta orang Indonesia menganggur, khususnya di usia-usia produktif. Yang nomor 2, bonus demografi. Jadi jangan sampai banyaknya usia-usia produktif ini justru menjadi bencana yang akan memberatkan pemerintah atau masyarakat pada umumnya. Kalau orang-orang menganggur itu memang tidak menghasilkan sesuatu, justru malah akan menjadi beban. Makanya kita sama-sama mencari solusinya di sini. Terus nomor 3, jangan sampai tahun 2045 semboyannya Indonesia emas menjadi Indonesia cemas. Jadi dengan adanya banyaknya penduduk, pertambahan penduduk, justru malah banyak pengangguran, banyak kejahatan, banyak kriminalitas. Itu jangan sampai, karena orang yang menganggur itu biasanya kalau tidak bisa dikelola dengan baik akan menjadi kesenjangan sosial, akan banyak huru-hara, akan banyak problem-problem dalam masyarakat. Semoga ini kita bisa atasi secara bersama-sama. Nomor 4-nya, banyak perusahaan tutup sehingga banyak PHK dan mencari pekerjaan menjadi sulit, bahkan bagi yang sudah bergelar sarjana. Kita lihat di berita-berita seperti contohnya Sritek, itu kan mem-PHK sekitar 10.000 orang. Bahkan di sekitaran Bekasi sendiri ini juga beberapa perusahaan-perusahaan yang tutup karena memang persaingan usaha itu semakin tinggi, persaingan semakin ketat. Kalau tidak bisa mengelola sebuah usaha, kalah dengan pesaingnya lebih murah, produknya lebih murah, lebih kompetitif,
lebih mudah, itu akan konsumen akan berpindah sehingga kehilangan pelanggan. Nah, untuk antisipasinya, sebagai antisipasi dan solusinya, kita semoga bisa bersama-sama mencetak dan menciptakan tidak hanya SDM, sumber daya manusia, tapi bisa sumber kemanfaatan manusia sampai menuju negara yang memiliki penduduk yang kreatif, yang produktif, yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif, sehingga kita penduduknya bisa menciptakan banyak pengusaha, banyak wirausaha. Di Indonesia ini untuk datanya masih sekitar pengusahanya 3%, padahal menuju ke Indonesia yang makmur, negara yang makmur, yang maju, yang sejahtera, itu pengusahanya, wirausahanya minimal 10% dari jumlah penduduk. Bahkan beberapa data di Amerika itu pengusahanya ada sekitar 23% dari jumlah penduduk Amerika. Jadi apabila kita ingin mencapai impian cita-cita Indonesia emas sampai tahun 2045, kita menciptakan banyak pengusaha, banyak wirausaha, banyak jutawan baru, para miliarder baru, bahkan mungkin kita bisa semoga mencetak para triliuner baru di Indonesia. Dari saya sekian sedikit informasi, semoga ke depan kita ada beberapa solusi yang lebih jitu. Dan juga jangan lupa ikuti akun channel saya baik di TikTok, di Instagram, di YouTube, dan saya membuka lagi channel di Telegram Group, yaitu di Sekolah Barokah SD. Dari saya Cak Ahmad, apabila ada kurang lebihnya, tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.